Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, Tuhan menginginkan kita untuk berserah kepadanya, supaya hidup kita dapat menggenapi rencananya. Roma 12 ayat 16-18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita sering berdoa menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita, atau menurut kehendak kita supaya dikabulkan. Ini yang sering terjadi. Bagi kita yang sudah mengenal, membaca, dan hidup sesuai firman Tuhan, harusnya tidak seperti itu. Firman Tuhan telah memberikan pedoman agar kita percaya kuasa Roh Kudus-Nya akan bekerja dalam hidup kita untuk mengarahkan pada kebenaran menurut kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Berserah adalah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dengan kita hidup sesuai firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Roma 14 ayat 17 akan terjadi kepada kita. Kita akan mengalami damai sejahtera dan penuh sukacita, walaupun sebetulnya kita sedang diterpa dengan permasalahan hidup. Kita belajar bahwa kedaulatan tangan Tuhan terjadi atas Ezra, karena Ezra meneliti dengan tekun ketetapan dan peraturan dalam Taurat dan mengajarkannya kepada orang Israel. Artinya, Ezra menyerahkan hidupnya untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Kawin campur menjadi masalah yang sangat menyedihkan, karena bertentangan dengan tujuan didirikannya rumah Tuhan. Kawin campur membuat bangsa itu menyembah Allah asing, pun generasi di bawahnya akan melakukan hal yang sama. Ezra berdoa berfungsi sebagai imam yang memintakan ampun atas segala pelanggaran bangsa Israel karena kawin campur. Ezra 8 ayat 18 dan 22. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ezra 9 ayat 2-3, 5, 9-10, 12-15. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda
dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuan-Mu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelaki-Mu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anak-Mu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami, oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Firman di atas berulang kali menulis perihal perkawinan campur. Sebagai orang tua, tetaplah bersikap tegas, bahkan melarang perkawinan campur tersebut. Konsekuensinya terlihat justru pada saat memasuki pernikahan, dan itu akan berdampak panjang sekali. Banyak orang direpotkan, bahkan anak-anak kita pun menjadi menderita. Karena kita terpanggil menjadi bait Allah yang membangun bersama bait Allah, dan itu dimulai dalam kehidupan suami istri atau pernikahan. Ulangan 7 ayat 3-4, Maleaki 2 ayat 10-16. Bahkan masih banyak lagi firman Tuhan tentang perkawinan campur yang ditentang Tuhan. KKS, ketahuilah dengan tegas, sadari bahwa hidup sendiri saja sudah merepotkan dan mengalami banyak kesusahan hidup, apalagi menikah dengan yang tidak punya iman kepada Tuhan yang benar, sudah pasti banyak masalah. Secara langsung, firman sudah memberikan contoh sehari-hari bahwa kehidupan yang berbeda iman merupakan kehidupan pernikahan yang banyak air mata, dan ketahuilah, jika perkawinan itu membuat seseorang meninggalkan Tuhan Yesus, maka akan menyebabkan kematian suami, kematian anak, atau kematian muda di dalam keluarga. Mungkin ada yang berkata, "Aku aman, masih hidup sampai hari ini." Ya, kelihatannya hidup tapi rohaninya mati. Koneksi dengan surga terputus, hilang damai sejahtera, sukacita, dan semua cuma kebahagiaan palsu. Bagaimana jika terlanjur jatuh cinta? Asal belum menikah, bisa membuat keputusan untuk balik dan taat firman. Yang terlanjur menikah, jangan lepaskan iman dalam Yesus, karena itu adalah keselamatanmu. Bereskan pahit hatimu, karena otomatis menikah dengan kegelapan, masalahnya banyak, konfliknya banyak, depresi, dan minta ampunlah. Paksa dirimu untuk berbalik kepada Tuhan, dan jadilah imamat rajani, yakni satu-satunya orang yang terhubung dengan surga, maka akan ada pemulihan. Ini adalah salah satu tugas KKS untuk memberitahukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kerjakan, maka baiklah hidupmu dan keadaanmu. Amin.